Rip my pad. Shalom saudara, mau perkenalkan diri, nama saya Mulyadi Irawan. Saya founder dari Rumah Damai, sebuah pusat rehabilitasi narkoba yang berada di Gunung Pati di kota Semarang. Kami sudah ada di sini sejak tahun 1999, jadi sudah 21 tahun perjalanan, dan saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Banyak pecandu yang tadinya dianggap sampah, hari ini jadi berkat yang luar biasa. Yang tadinya sampah sekarang jadi emas yang mahal, yang berarti gitu ya. Nah, buat para pecandu, saran saya, kalian harus dipulihkan. Harus cari tempat di mana kalian bisa bertumbuh dan keluar dari kecanduan. Karena kecanduan tidak ada untungnya. Ujungnya kalau tidak mati, gila. Pilihan cuma dua, gitu. Tidak mati, gila. Atau satu lagi, mungkin ditangkap polisi. Ya, lebih baik adalah berhenti, pulih, jadi hidup yang lebih baik. Di sini tempatnya kita belajar. Di sini tempatnya kita berlatih. Sampai hari ini saya sudah menangani lebih dari 800 anak. Dan saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk lebih gampangnya, lebih jelasnya, kalau saudara punya waktu, saudara bisa follow Rumah Damai channel di YouTube saudara. Di situ saudara bisa lihat keseharian kami, bisa melihat kebersamaan kami, dan bisa melihat kesaksian dari anak-anak yang sudah dipulihkan. Tidak ada jalan lain, saya berkata, kita semua harus berdoa, percaya bahwa Indonesia pasti bisa bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada tips gitu Pak untuk generasi muda hari ini, hal-hal yang perlu kita perhatikan di masa muda. Ya, kita sekarang semua ada di zaman instan. Semuanya harus serba instan. Ya, orang-orang pengen cepat berhasil, pengen cepat bahagia, pengen cepat dapatkan sesuatu. Nah, narkoba ditawarkan sebagai salah satu jalan untuk meraih kenikmatan, kesenangan dengan cepat. Ya, tapi ujungnya itu petaka yang berkepanjangan. Jadi saran saya, kita harus belajar bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Tidak ada sesuatu yang instan. Semua harus ada proses, harus dikerjakan dengan teliti, dengan tekun, dan akan menghasilkan sebuah hasil yang baik, gitu ya. Jadi anak muda, hati-hati, apalagi kita ada di zaman media sosial yang begitu maju dan canggihnya, sehingga apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam waktu 1 detik sudah kita bisa sampai di tempat ini. Kenikmatan, kenyamanan, bagaimana cara cepat meraih, kita diajarkan. Hati-hati, zaman ini zaman instan, semua harus kita waspadai dengan baik. Pak, kalau untuk misalnya orang tua nih Pak, Ya. bagaimana peran orang tua, misalnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak mereka ternyata memiliki kecanduan, Pemakai, seperti apa, ya. pemakai seperti Ada itu? beberapa jangan-jangan yang saya pesankan buat orang tua. Kesatu, jangan merasa bersalah. Karena seringkali kalau kita lihat pecandu dunianya 3. Mereka menyangkal, mereka menyalahkan, dan mereka membenarkan. Mereka menyangkal bahwa mereka punya masalah. Mereka bilang, enggak kok, aku mau berhenti besok juga bisa. Tapi kenyataan bertahun-tahun dia tidak pernah bisa keluar. Dia berkata, enggak, aku enggak separah yang kamu pikir. Tapi dalam kenyataan mereka akan bertambah parah. Kedua, mereka menyalahkan. Ini karena ini, karena ini, karena ini. Yang ketiga, mereka membenarkan. Ya, mereka berkata, ya gimana ya, orang kalau bisnis ya mau nggak mau dong ketemu temen, namanya nemenin bisnis, ya kalau dia pakai ya pakai sedikit lah, nggak apa-apa, membenarkan. Nah, kesatu orang tua sikapnya adalah jangan merasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah, apalagi kita berkata sama anak kita, udah maafin dah, mungkin mama, mungkin papa yang salah, mereka akan langsung berkata, memang kamu yang salah. Karena dunia 3 tadi kawan, kamu yang salah. Jadi kalau kita merasa bersalah, kita berdoa ke Tuhan, minta ampun. Tapi di depan anak, pecandu itu yang salah pecandu. Mereka yang memutuskan, itu keputusan untuk jadi jahat atau jadi baik itu di dia, gitu ya. Jadi keputusan di dia. Kita harus berkata bahwa kita nggak salah kok, yang salah dia. Satu, jangan marah. Kedua, jangan putus asa. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya cara. Amin. Ya, jangan putus asa, jangan menyerah. Seringkali kita menyerah, dan ketika kita menyerah, iblis ambil alih. Jangan pernah menyerah. Tetap berdoa, tetap berjuang, tetap ada harapan buat anak kita untuk pulih. Yang ketiga, jangan kurang pengetahuan. Kita harus belajar. Seringkali ada bahasa-bahasa yang dipakai oleh anak-anak yang kita nggak ngerti, gitu. Suatu hari saya ke rumah seorang anak, anaknya pamit sama orang tuanya, "Pih, pergi dulu ya, mau bokul dulu," gitu. Papa bilang, "Ya udah, bokul deh." Terus dia pergi, saya bilang, "Pak, dia bokul apa?" Bapak bilang, "Lo bokul itu apa?" "Bokul itu beli."
Dia beli apa? Oh gitu ya. Itu istilah-istilah dipakai di kalangan pecandu. Saya berkata, ya kita harus ngerti gitu bahasa-bahasa yang dipakai gitu. Jadi jangan kurang pengetahuan, kita mesti ngerti bahayanya segala macam. Yang keempat, jangan asal ngomong. Seringkali ini dipakai. Ada orang tua yang marah, dalam kemarahan kepala anak berkata, kalau pakai lagi papa buang kamu. Dan ketika dia pakai, papa nggak berani buang. Ada orang tua anak berkata, kalau kamu pakai lagi papa tembak. Papa tembak, dia seorang aparat ya, tembak. Tapi dia pakai nggak tembak-tembak. Satu hari anak datang ke sini, telepon sama papanya, papa cuma ngomong aja, tembak-tembak, ini nggak tembak-tembak. Terus saya berkata gini, Pak, kalau bapak sudah ngomong tembak, tembak Pak. Anaknya kaget. Terus saya ke samping, saya bilang sama bapaknya, Pak, kita kan bisa begini Pak, jangan tembak kepalanya dong Pak, jempol kakinya. Atau pilihan kedua bapak minta maaf. Karena itu dipegang anak, kalau kita orang tua cuma besar diomong. Jadi kalau kita mau ngomong atau menghukum, ukur seberapa mampu kita menghukum dia, gitu ya. Kalau kita cuma tahannya sehari, ya kita bilang ya kamu nggak usah pulang 1 hari. Jangan lebih dari itu, ya. Itu beberapa jangan-jangan yang perlu dipakai. Dan kesatu, pecandu itu adalah masalah. Dia di tengah keluarga, dia sumber masalah. Papa bilang kamu, mama bilang kamu, kakak, adik, saudara, tetangga bilang kamu. Dia di tengah. Nah, ketika pecandu ini direhab, dia ikutin program, ketika dia kembali, jangan taruh dia di tengah lagi. Taruh dia di lingkaran keluarga. Dengan cara apa? Orang tua terbuka. Kalau anak bilang ini, Pak, aku mau minta beliin bakmi. Oke, tunggu dulu. Papa nggak punya uang, sabar ya. Jangan panik, jangan takut. Oh, kalau nggak dibeliin nanti dia marah lagi, nanti dia pakai lagi gitu ya. Jangan panik, mesti ngomong apa adanya. Kalau kita panik, berarti kita lagi taruh dia di tengah. Sehingga dia akan ketika Jadi fokus pulang, dia bilang, loh, kok nggak ada bedanya. Tetap aja aku di tengah gitu. Ajaklah bicara, gitu ya. Kalau kita nggak bisa, ya udah katakan, harus terbuka, gitu. Oke, apa yang ditawarkan dari Rumah Damai ini Pak untuk mereka yang menjadi pecandu? Oke, Rumah Damai mengajarkan bagaimana mereka hidup dengan kualitas hidup yang benar, ya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, ya. Kalau dia diciptakan dulunya baik, pasti baik. Amin, gitu. amin. Hanya perlu di repair aja, diperbaiki cara pandangnya, diperbaiki iman kepercayaannya, diperbaiki pola pikirnya. Nah, rehab itu mengajarkan mereka ke arah sana. Ada yang namanya keputusan 8 detik. Kita tetapkan, lakukan di tempat ini. 8 detik itu adalah keputusan di mana seorang anak ketika memori akan narkoba itu muncul, mereka hanya punya waktu 8 detik untuk berkata tidak. Seringkali ketika dia lagi nonton TV misalkan, wah di TV ada tentang gerbek narkoba, wah bandarnya aku kenal, barangnya enak. Dia harus punya waktu cuma 8 detik untuk matikan TV dan tinggalkan. Kalau dia dengerin, dia liatin ini, dia bilang, wah gampang nih, enak nih. Nah itu bawa kembali. Bahaya. Di sini diajar bagaimana caranya. Ketika ada teman datang, baru pulang ya, yuk main 8 detik. Enggak, sorry ya, gue ada waktu. Aku janji sama orang tua, matikan teleponnya. 8 detik. Ini diambil dari olahraga bull riding, naik banteng liar tuh. Ya, 8 detik kalau kita bisa bertahan, kita menang. Jadi pecandu ada yang namanya keputusan 8 detik untuk berkata tidak pada narkoba. Ketika ada teman datang, ada barang, langsung otak kita harus bekerja. Sorry ya, aku janji sama mama. Yuk tinggalin aja. 8 detik, jangan bilang barang apa ya. Kena, jatuh kita. Ya. Ketika di TV ada apa yang muncul, langsung matiin. Gitu. Itu diajar di sini. Terakhir Pak, satu lagi. Kan ada kesan rehab itu sesuatu yang sia-sia atau kok sampai harus direhab sih gitu. Kira-kira bagaimana Pak kita mengedukasi supaya orang ternyata rehab itu salah satu pilihan yang terbaik untuk saat ini? Ya. Rehab itu nomor 1 adalah mereka menemukan sebuah komunitas, di mana di komunitas itu anak-anak semua sedang berjuang untuk bangkit. Pecandu, kalau dia tidak datang ke suatu tempat yang seperti ini, dia akan sendiri. Sendiri itu susah, harus bersama-sama. Tentu perlu dukungan orang tua, tapi terlebih ada perlu dukungan sebaya. Teman-teman sesama pecandu yang hari ini berjuang, bangkit, saling menguatkan gitu loh, saling mengingatkan. Ketika dia lagi marah, kesel, temennya akan mengingatkan di sini. Sudah, aku juga pernah seperti kamu, aku marah sama orang tuaku, tapi ketika aku ngampun, hatiku lega loh. Hari ini aku baik dengan orang tua. Nah, anak akan belajar di situ. Jadi mereka perlu yang namanya dukungan sebaya, kelompok sebaya, dan mereka dapatkan itu di rehab. Kalau mereka sendiri susah. Dan tentunya ada pembimbing-pembimbing yang siap untuk mendampingi. Ada pembimbing yang tinggal bersama. Saya pun tinggal di sini dan mereka panggil saya papi. Istri saya dipanggil mami, anak saya dipanggil kakak. Keluarga ya. Kita sebuah keluarga. Makanya kita bilang Rumah Damai. Hari ini banyak orang punya rumah,
tapi tidak damai. Amin. Kita ajar mereka punya rumah yang damai. Nanti ketika mereka kembali, kita berdoa, mereka akan bawa damai. Nah, kita berkata berbahagialah orang yang membawa damai, dan dia akan berbahagia. Terima sekali nih Pak untuk berkatnya. Mungkin ada closing statement Ya, sebelum kita akhiri. Terima kasih buat dukungan dan perhatiannya. Jangan lupa follow akun YouTube Rumah Damai di Siap. Rumah Damai Channel, ya. Subscribe, like, dan share supaya banyak orang tahu, banyak orang bisa mengerti, dan kita percaya kita bisa melihat Indonesia bebas narkoba. Makasih Pak. Ya. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati.